Belanda menjadi salah satu penghasil talenta sepak bola terbaik di dunia. Kerap dijuluki sebagai raja tanpa mahkota, negeri kincir angin rutin meniupkan kumpulan bakat mengesankan ke seluruh pelosok bumi. Bahkan negara seperti Indonesia pun gemar mengais pemain berdarah ibu pertiwi yang telah lama menetap di Belanda. Dari sekian nama yang sukses mengukir kejayaan, terdapat satu yang sejatinya punya masa depan paling tercerahkan. Adalah Royston Drenthe, salah satu sosok gemilang yang barangkali telah dilupakan penggemar sepak bola. Pria kelahiran 8 April 1987 ini seperti menjadi nama yang bakal meneruskan tongkat estafet kesuksesan Belanda kala dihuni oleh pemain-pemain berdarah Suriname. Drenthe muncul dengan bakat yang sangat mengagumkan. Namun sayangnya, kepiawaian Drenthe di atas lapangan tidak dibarengi dengan mental pemenang di kehidupannya sebagai seorang manusia. Drenthe silau akan popularitas. Hingga saat semua berhasil didapat di usia muda, ia menganggap dirinya Tuhan. Diikuti pula dengan kebiasaan-kebiasaan tak diinginkan, klaim tersebut lantas menghancurkan karir dan kehidupannya. Drenthe terkucilkan dalam sebuah kesengsaraan. Dia berada jauh dari garis kesuksesan sebagai seorang pesepak bola dan bahkan mengalami kebangkrutan di usia yang masih berada jauh dari masa senja. Di usia muda, karir sepak bola Royston Drenthe mungkin menjadi dambaan banyak pemain. Betapa tidak, dia yang memulai segalanya sejak usia 5 tahun sudah disebut sebagai harapan masa depan. Saat kalender memasuki milenium baru, bakat Drenthe sudah ditemukan oleh salah satu raksasa Belanda, yaitu Feyenoord Rotterdam. Ia mengalami tumbuh kembang yang sangat pesat di klub tersebut. Sempat mampir ke Akademi Excelsior selama 2 tahun, Drenthe lantas menginjakkan kaki di karir profesional pertamanya pada tahun 2005 saat Feyenoord memberinya kesempatan tampil di kompetisi Eredivisie Belanda. Dari situ, nama Drenthe terus didengungkan. Bahkan dia masuk ke dalam skuad Belanda yang tampil di ajang Piala Eropa U21 tahun 2007. Tak tanggung-tanggung, Drenthe berhasil membawa The Orange meraih gelar juara dengan namanya muncul sebagai pemain terbaik turnamen. Menyusul kesuksesan tersebut, ia mengaku kepada 442 bahwa ada belasan tim Eropa yang datang memberinya tawaran. Pada saat itu aku mendengar bahwa 16 klub tertarik kepadaku. Aku berbicara dengan Presiden Barcelona, Joan Laporta, dan Predrag Mijatovic, Direktur sepak bola di Real Madrid. Rasanya seperti aku bertemu dengan hampir setiap pejabat tinggi di setiap klub. Kebanyakan dari mereka menawariku kontrak 5 tahun dengan kondisi yang kurang lebih sama, kata Drenthe. Namun dari sekian banyak tawaran yang masuk, Drenthe akhirnya lebih tertarik bergabung dengan Real Madrid. Dia merasa bahwa Real Madrid akan selalu menjadi impian setiap pemain. Ia sangat kagum dengan Estadio Santiago Bernabéu dan merasa bahwa kesuksesan bakal segera menghampirinya. Begitu mendengar Real Madrid tertarik, pikiranku langsung melayang. Sebagai seorang bocah, jelas aku merasa sangat senang. Aku terpesona dengan kemewahan klub tersebut. Saat itu, Drenthe diboyong dengan mahar 14 juta euro. Dia memainkan debut di laga melawan Sevilla dan langsung mencetak gol. Saat itu juga, orang-orang memberi sambutan yang sangat hangat kepadanya. Dia mengaku disanjung oleh Guti dan langsung mendapat respon yang sangat baik dari Robinho. Meski masih berusia muda, Drenthe berhasil melebur dengan banyak bintang Los Galacticos. Dia merasa nyaman dan mendapat pujian yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Sayangnya popularitas yang menghampiri di usia muda membuat Drenthe lupa diri. Dia merasa kaget dengan kemewahan yang didapat dan segera mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Pemain asal Belanda itu merasa bahwa mendapat banyak hal besar di usia yang baru menginjak 20 tahun merupakan sebuah keajaiban. Menurutnya tidak banyak orang bisa merasakan kenikmatan yang sedemikian besar sepertinya. Aku pikir aku adalah Tuhan. Nahas sejak saat itu pula karirnya hancur tak berbekas. Drenthe memanfaatkan popularitas dan kemewahannya untuk berpesta. Dia bahkan sering menggelar acara tidak berguna yang melibatkan banyak wanita.
Belum lagi minuman keras yang sejatinya sangat berdampak buruk bagi kesehatannya sebagai pemain sepak bola. Seolah mendapat murka Tuhan, Drenthe diruntuhkan oleh popularitas dan kemewahannya sendiri. Dia sering tidak fokus dalam pertandingan dan mulai disingkirkan pelatih. Pada tahun 2010 dia dilepas Los Blancos ke Hercules. Lalu saat klub tersebut mengalami degradasi, namanya dilempar ke Liga Inggris bersama Everton. Apes, dia berseteru dengan pelatih David Moyes hingga membuat namanya dibuang ke klub Rusia Alanya Vladikavkaz. Drenthe dilepas Real Madrid ke klub tersebut secara permanen karena El Real mendapati kemampuan sang pemain sudah tergerus dengan kebiasaan buruknya. Sempat tampil memukau, klub Liga Inggris Reading kemudian memulangkannya ke Premier League. Namun sikap Drenthe yang arogan membuat klub membuangnya ke Sheffield Wednesday dengan status pinjaman. Kembali gagal memberikan kesan positif, karir Drenthe terjun bebas dengan bergabung ke klub Turki Kayseri Erciyesspor. Hanya semusim tampil di sana, dia lalu bergabung dengan Benias yang berkompetisi di UAE Pro League. Setelah itu, Drenthe mengalami krisis identitas. Dia mengaku sudah tidak menikmati sepak bola lagi dan beralih profesi menjadi penyanyi rap. Rapper baru Belanda ini kemudian merilis beberapa single yang memberinya ribuan hits di YouTube. Lalu, musisi ini juga membuat debut aktingnya di drama kriminal TV Belanda berjudul Mokro Mafia. Tak dinyana, 2 tahun kemudian, dia menerima proposal dari klub Tweede Divisi, Sparta Rotterdam, dan memutuskan untuk kembali ke lapangan sepak bola. Namun karirnya juga tidak berjalan baik dengan namanya terus bergonta-ganti klub. Pada tahun 2020, Drenthe bahkan dinyatakan bangkrut setelah kehilangan kekayaannya sebesar 3,2 juta pound sterling atau setara dengan 57,2 miliar rupiah. 3 tahun berselang, nama Drenthe kemudian benar-benar memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Dari kebiasaan buruknya sewaktu masih menjadi pemain, Drenthe lebih dikenal sebagai sosok yang gemar menenggak vodka. Sang pemain bahkan memiliki total 8 anak dari hubungannya dengan sejumlah wanita berbeda. Saat ini, untuk memperbaiki hidup, Drenthe tengah meniti karir di dunia kesehatan. Dia mengambil langkah itu karena mengetahui mayoritas keluarganya bekerja di bidang tersebut. Aku belum siap menjadi terkenal. Aku berpikir bahwa diriku adalah Tuhan. Tapi di waktu yang sama, aku juga sering berpesta dan bermain dengan banyak wanita. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.